Anata kara kurushi mi o ubaeta sono toki watashi ni mo ikite yuku yuki ga waite kuru anata de amare wa kodoku nasa surati bito. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar, apa terdampar di sini? Aku si pembisik kartu. Halo-halo juga. Ada siapa ini? Ada Mbak Sita, ada Mbak Titi. Oke, Madam Suki ini belajar nyanyi ini ya. Nyanyi apa itu lagu lama gitu loh. Karena ada seseorang katanya. Nah, dia ini sudah kemana itu namanya? Ke Jepang gitu. Makanya Madam Suki kebetulan punya baju Jepang ya. Jadi kalau di Indonesia kan tuh lagunya kayak gini ya. Sebentar ya. Em, ada siapa ini? Oke, kita lagi ngomongin tentang seseorang. Saat ini mampu ku lepas. Ya udahlah itulah pokoknya aku belum belajar bahasa bahasa Jepang itu susah ternyata. Jadi gini, Madam Suki ada pertanyaan banyak sih ya. Jadi ini kok semuanya mengenai kakaknya si si Imut ini gitu. Ini dari siapa ini? Mbak Laila, ya Bunda Laila katanya. Pertanyaanku, apakah Fadli akan menyetujui hubungan Aifu? Banyak loh, banyak sekali. Terus ada lagi yang eh, memberikan pertanyaan. Bentar ya. Pokoknya mengenai tentang kakaknya si centil ini, si centil, si imut ini gitu. Nah, jadi coba kita lihat apakah benar kakaknya si Fuji ini kayak kurang setuju gitu ya. Coba ya kita lihat yuk. Sebentar ya, sebentar. Madam Suki ini harus harus ini sebentar. Oh ya, jadi ada banyak tuh ya yang kayaknya kakaknya tuh yang kakaknya juga awalnya kan bilang gini, mulai saat ini tidak ada yang boleh apa namanya memanfaatkan adikku gitu ya. Atau mungkin Fuji balik dari Jepang langsung ke Bali ya, Madam? Iya, ini bagus banget ini pertanyaannya. Iya, jadi Fuji ini katanya ada di Jepang. Tapi kita nggak tahu ya beberapa hari. Kalau menurut Madam Suki ya, sulit juga loh menjadi seorang Fuji. Karena di balik ketenaran dia, di balik apa ya, senyumnya dia juga manusia seperti kita ya, yang mana dia kalau kepengen kemana-mana nggak diikutin, nggak dinotis, nggak di ini, nggak di itu gitu ya. Tapi ya itulah resiko menjadi orang terkenal, ya kan? Karena pasti akan diomongin, pasti akan diikutin kemanapun dia berada gitu. Oke, sebentar ya. Mana sih Mas Fadli? Aduh, Mas Fadli ini mana sih? Nah, ini nih Mas Fadli nih. Terus ada keceplosan juga dia kan. Kan adik gue mau nikah katanya gitu. Sebenarnya banyak loh ya kisi-kisi yang diberikan sama dua orang yang apa ya lagi menjadi pusat perhatian. Madam Suki ada pertanyaan dari Clarity kalau nggak salah ya. Dia bertanya, Madam Suki, jangan-jangan si Aisar sama si Fuji ini adalah twin flame. Kalian tahu nggak twin flame itu apa? Tapi Madam Suki udah membuatkan videonya. Kalian pantengin aja ya. Apakah dia itu twin flame ataukah mereka itu soulmate ya? Nah, dua hal itu mempunyai perbedaan. Oke. Jadi kita itu jadi emak-emak jangan sampai kayak ketinggalan gitu loh ya. Iya, coba kita lihat. Mas Fadli, coba gini aja lah. Mana sih Mas Fadli ini?
Indonesia aja. Sumpah? Sorry ya. Menurut tuh gitu nggak jelas aja sih dia nantang-nantang kayak gitu, tapi dianya juga gue ngeliat nggak begitu latihan-latihan banget, atau mungkin dia lagi pura-pura aja kali ya. Yang gue lihat tapi ya. Cuman karena dia seberani itu, gue juga jadi mikir. Ada dua pikiran gue, jadi kayak dia nekat doang, nggak jelas cuma nyari followers gitu, karena banyak yang komen gitu juga kan. Kalau kan? emang dia, Coba di sini kita perhatikan dulu. Apakah dia itu cuma cari followers? Karena banyak yang nyebut-nyebut kayak gitu kan. Nah, berarti kan dia itu bukan pendapat dia sendiri, tapi dia itu Mas Fadli, maaf nih ya, Madam Suki ini izin mau ngomongin karena banyak sekali emak-emak yang kekepoan. Mas Fadli ini sebenarnya tuh sama si Aisar itu setuju atau nggak setuju gitu. Tapi kelihatannya Mas Fadli itu nggak setuju gitu. Makanya mak-mak tuh DM Madam Suki ya. Oke, izin dulu sama orangnya ya. Jadi kan dia bilang tuh katanya kan di luar sana dia itu cari followers gitu. Kan katanya dia bilang ya. Dok aja sebenarnya jago, kita nggak pernah tahu. Ya kalau ada gameplay sebenarnya bahaya juga Pak. Iya bahaya banget. Masalahnya ini kita nggak pakai headgear loh. Itu sekali pukul, kalau misalnya bener-bener timing pas semua segala macam, pasti lu keder sih. Kan lupa. So, menurut gua dia pengen nyari followers Indonesia aja. Sumpah? Sorry ya. Dia tertawa. Menurut gue, dia itu hanya mencari followers aja. Sorry ya. Ya kan? Nah, berarti kan ada bercandaannya. Dia nggak begitu kayak dia nggak kalau orang yang serius dia nggak perlu ketawa, ya kan? Nah, gitu. Oke, habis ini kita lihat ya apa maksudnya Mas apa ini namanya Mas Fadli ini ngomong kayak gitu, apa maksudnya? Coba. Terus ada lagi nih, Mas Fadli nih. Nggak apa-apa, biar dia naik aja. Adik gue juga gak suka sama dia. Adik cringe banget nih orang. Gue bilang iya emang gitu, gue bilang. Oh gitu, tapi dia mau coba terus pakai gitu. Ya gak apa-apa, coba aja terus. Tapi yang pasti nih ngerasain dulu, nih, karena Mama Fuji. Rasa rendang. Ini rasa dendeng. Iya kan? Nah, jadi apa yang dia omongkan tuh sebenarnya ada canda-candaan sih ya. Namanya juga cowok ya, cowok. Kayak misalkan kita punya adik lah ya, nggak usah anak, adik lah atau saudara lah ya. Kita tahu nih cowok ini kayaknya dari apa ya, dari penampilannya sedikit urakan atau apa. Kita pasti akan datangin dia ya. Ya. Eh, jangan dibuat mainannya adik gue ya, ambil bercanda kan. Nah itu ada dua hal, memang serius tapi dibawanya bercanda begitu, atau memang bercanda gitu. Jadi oke, kita mau lihat Mas Pat. Mas Pat. Hari ini kita lihat Mas Pat ya, apakah Mas Pat ini sebenarnya suka nggak sih sama si Aisar gitu, atau memang Mas Pat ini pura-pura nggak suka gitu, padahal suka ya. Kita mau terhubung dengan pikirannya Mas Fadli hari ini. Oke, izin ya, izin. Oke, yuk kita lihat kartunya Mas Fadli. Oke Mas, kita akan shuffle dulu. Pertanyaannya Mas Fadli, sebenarnya Mas Fadli itu secara laki-laki nih ya, sama laki-laki nih, sesama cowok gitu ya, cowok sama cowok nih. Nah, pandangannya atau apa sih pandangan seorang kakak melihat calon atau calon pacar atau cowok yang sedang mendekati adikmu. Oke. Ada pertanyaan nggak nih mengenai Mas Fadli nih ke adiknya ya, atau ke Aisar? Oke, kita lihat pandangan dia sebagai seorang laki-laki melihat sosok Aisar. Oke, tuh. Jadi dia tahu sih sebenarnya kalau si Aisar ini suka banget sama adiknya ya, suka banget sama adiknya. Oke. Hari ini kok sepi ya? Kemana semuanya kalian ini? Oke. Pokoknya ini tadi ya pertanyaan dari Mbak Sita.
Atau mungkin si Fuji itu balik ke Jepang langsung ke Bali. Oke, nanti dijawab ya. Oke, 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 oke. Oke, di sini ada Queen of Pentacles. Nah, ini udah mulai ada sikap hati-hati nih ya sama si Aisar ya, Queen of Pentacles ini ya. Dan di sini ada Four of Swords. Ya, oke. Jadi si kakak ini melihat sosoknya Aisar itu cowok yang baik sih. Secara penampilannya, secara sikap, unggah-ungguh gitu ya. Dia melihat Aisyah tuh cowok yang baik gitu, ya, yang positif begitu. Tapi di sini dia punya kehati-hatian. Dia tahu nih si Aisyah ini banyak duit, ya, dia tahu. Nah, jangan sampai si Aisyah ini memanfaatkan adiknya. Karena gini, katakanlah si Fuji sekarang itu kan punya nama ya di Indonesia ya. Sama lah, adiknya itu juga punya karir, punya duit ya. Si cowok yang deketin itu juga punya duit. Nah, tapi dia tidak mau dengan keberadaannya si Aisar ini, dengan dia punya duit itu kayak bagaimana gitu ya. Nah, dia takut adiknya itu dimainin memang. Ada ketakutan ke sana. Nah, tetapi di Four of Swords ini dia memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaannya kepada Aisar itu 50%. Karena kan kepercayaan itu harus dibuktikan. Harus buktinya apa? Kamu bisa menyenangkan adikku atau membahagiakan adikku. Nah, seperti itu. Nah, tahu sendiri kan belum baru saja kuncup ada bunga-bunga ilalang itu ya. Jadi ya dia itu ya memang sedikit protek sama adiknya ya. Tapi dia memberikan kepercayaan itu 50% saat ini. Dan dia berharap nih, lihat nih, ada love ya. Dia berharap si Aisar ini memang memberikan cinta, memberikan kenyamanan yang memang dibutuhkan oleh si Fuji begitu. Oke, jadi apa ya, conclusionnya apa? Kamu tuh senang apa enggak sama dia? Kamu tuh setuju enggak sama dia? Siapa sih itu? Kamu menyetujui enggak sih hubungan Fuji sama si Aisar? Ini Madam Suki make sure lagi ya. Oke. Masih terlalu dini ya. Masih terlalu, aduh apa sih anjingku itu? Berani? Koron? Lihat. Oh, ada orang. Ada orang lewat. So that's why. Oke. Enak juga ya punya anjing tuh. Karena Madam Suki nggak punya tetangga. Oke. Oke. Jadi buat Fadli untuk mengatakan dia setuju atau tidak itu masih terlalu dini menurut dia. Ya, sama. Dia masih percayanya 50%. Sama Aisyah. Belum percaya 100%, belum. Ya? Ada orang. Aduh, berisik ya. Tahun baruan di Thai aja, ya madam, nggak liburan ke Indonesia. Iya Mbak Ineke, di Thailand aja. Di Thailand itu sudah menyenangkan kok. Kalau dulu kami sebelum corona Madam Suki selalu every year itu ada di Belanda 7 bulan. Di Belanda 7 bulan. Berisik banget ya. Di Thailand 3 bulan. Di Indonesia 2 bulan. Jadi setiap tahun kayak gitu. Jadi berisik banget sih. Ada orang masuk ke rumah. Rumahku ini kan tidak berpagar. Jadi dia main masuk aja. Nah, anjingku tuh marah gitu loh. Terus si ibu ini ditanyain, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia pakai bahasa Thai.
Somebody. Jadi dia, iya, I see. Iya. Jadi dia bawa pentung, bawa apa itu tongkat. Ya anjingku marah, ya kan. Terus dia gini. Ya udah anjingku marah gitu loh. Aduh, berisik ya, kalian keberisikan ya, maaf ya. Makanya gini ya, kalau kita membuat video itu harus tenang gitu ya kan. Iya kan? Oke deh, jadi itu aja yang bisa Madam Suki ini kan karena situasinya lagi nggak mengenakan ya, lagi nggak enak. Oke, ini ada siapa aja nih? Halo, siapa ini? Kakak Cekvi, salam dari Malaysia. Yuhu. Ya, oke lah. Ini Madam Suki mau tutup dulu ya, karena lagi nggak enak, lagi berisik gitu loh. Ini kap. Apa? Oke ya. Iya dari Malai itu. Jangan-jangan ini ya tetangganya Aisar ya? Iya, ya kakak Cekvi. Hah? Dari ini. Apa yang kalian mau tanyakan untuk ke Mas Fadli? Jadi Mas Fadli mengizinkan ya. Bukan berarti dia tidak suka sama Aisar, tapi lebih kayak Aisar harus menunjukkan rasanya dulu, rasa ya, rasa. Apa itu namanya? Nggak konsentrasi aku. Karena terlalu berisik di sini. Iya. Terima kasih yang udah terdampar di sini. Oke. Tempat saya jauh dari tempatnya Aisar, Madam. Oh, jauh. Oke, apa yang mau kalian tanyakan mengenai ini? Oh ya, itu tadi Mbak Sita bilang karena kan si Fuji itu sekarang sudah tiba di mana? Di Jepang, ya kan? Lah, tadi kan pertanyaannya, atau mungkin Fuji balik dari Jepang langsung ke Bali ya, Madam? Oke, coba kita lihat yuk. Tapi Aisar kan di Bali. Iya, ini orang dua ini paling pinter kode-kodean ya. Nah, di videonya Manosuki yang nanti judulnya itu Aisar Fuji apakah twin flame atau soulmate ya? Kalian nantikan ya. Nah, itu nanti ada penjelasannya di situ ya. Oke. Jadi sebenarnya Aisar itu juga sudah membuat sebuah kisi-kisi. Misalkan gini kan waktu dia di Aceh tuh dia ditanya, Aisar, ini baju apa katanya? Ini baju pengantin ala Aceh gitu. Oh ya, ini baju pengantin dari Aceh ya. Kalau baju pengantin dari Padang macam mana gitu ya? Sebenarnya itu kisi-kisi loh, kisi-kisi. Terus si Fadli itu keceplosan ngomong gini, adik gue juga mau nikah kok katanya. What katanya? Yang ngajak ngomong itu, terus dia nyelimur gitu. Nah itu juga aneh kan? Oke kita masuk ke pertanyaannya Mbak Sita ya. Atau mungkin Fuji balik dari Jepang langsung ke Bali. Oke pertanyaan atau mungkin pernyataan ya? Fuji jawab dong Fuji. Kamu dari Jepang terus apa mampirnya ke Bali dulu ya? Three of Wands loh. Oke. Kartunya itu semua positif. Jadi gini, kamu kenapa sih nggak ngajak? Bentar, ini belum dijawab, belum. Sabar ya. Kamu ngapain sih nggak ngajak si Aisar? Ajak dong mestinya Uti. Apa emang kamu tuh ditunggu di Bali? Ingat ya, ini fun reading. Fun reading ngerti? Fun itu kan happy. Fun itu ya just fun kayak gitu. Oh, seru-seruan ya.
fun reading itu. Namanya seru-seruan, ya. Kalau misalkan seru-seruan ini masuk, itu namanya resonate. Ya udah, artinya ketarik, ya. Waktu Madam Suti tanya bolak-balik kan, waktu di video-video waktu itu kan dia nggak mau ngasih tahu. Si Aisyah tuh keep banget gitu loh. Tapi dia itu ngasih kisi-kisi gitu, ya kan? Oke, kenapa sih kamu kok nggak ngajak Aisyah ke Bali, Uti? Permisi ya Uti, mau bertanya tuh. Enggak, katanya. Tuh, aku kan bertanya, iya iya kenapa? Iya enggak, katanya. Oh berarti mereka ketemuannya di Bali, jangan-jangan ya? Kita kayak diajak kucing-kucingan ya, sama dua bocil ini ya. Oke, terus jadi apakah ketemuannya di Bali? Sekali lagi, kok kayaknya iya. Jadi gitulah ya, kita ini kayak diajak muter-muter gitu sama dua anak ini, dua anak yang lagi kasmaran. Terus kamu ke Bali itu ada urusan apa? Ada kerjaan katanya. Oke, lalu? Oke, jadi ya perjalanan, kerjaan itu aja. Oke, terus kamu mau healing-healing mungkin? Healing-healing. Nggak juga sih, kerjaan. Jadi dia punya kerjaan ya, ada kerjaan di sana. Ingat, namanya fun reading itu seru-seruan ya. Madam Sugi juga ngebawainnya ketawa-ketawa ya. Kalau misalkan kalian kepengen yang beneran, yang serius, aku bacanya kalian mesti deep reading. Namanya juga deep ya, deep reading dan berbayar. Masalah kalian sendiri. Mudah-mudahan jangan nangis ya. Gitu ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya ini, apakah tadi kan Mbak Sita bertanya ya, apakah dari Jepang itu terus ketemuannya di Bali, kartunya semuanya positif. Tapi di sini ada kartu di tengah ini yang sama tetap, nggak mau diketahui orang. Ya, dia nggak mau diketahui orang gitu loh. Oke lah, kita hargai aja. Terus Aisyah juga ya, waktu dia live gitu ya, pas live itu dia lalalala gitu, terus udah gitu, tiba-tiba dia ditanya apa gitu. Ini spontanitas gitu, spontan aja. Terus udah gitu dia ngambil HP-nya yang satunya, terus nggak taunya dia itu lagi ngobrol atau ternyata ada sebuah percakapan di situ kayak visi gitu loh. Pas dia gini balik gini itu gambarnya si Fuji lagi ngobrol. Tapi sama dia kayak di mute gitu loh. Jadi si perempuan ini yang diduga itu Fuji itu kayak kamu ngapain sih? Oh aku lagi live. Oh ya udahlah gitu. Ya udahlah. Jadi dia kayak ngikutin gitu. Nah kayak gitu. Karena pas di Bali gini fotonya Fuji gitu. Pas di bandara Aceh juga pas dia ditanya apa, gambarnya Fuji sama bapaknya sama si Fadli. Jadi intinya Mas Fadli itu bukan tidak setuju ya, tapi lebih ke protect sama adiknya gitu loh. Kan sudah dibilangin, keluarga mereka itu family garden. Si Fuji family garden, bukan meteor garden ya. Si siapa itu namanya? Si Aisyah juga family garden gitu kan. Oke. Jadi sepertinya iya. Jadi mungkin ya kita itu kan kayaknya si Fuji kita tuh kayak disuruh tebak-tebakan gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Doakan semoga mereka baik-baik saja dan saling menyayangi. Itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting mak-mak ya. Jadi mak-mak ini kan sudah sempoyongan ya. Terus mereka tuh gimana? Mereka tuh gimana? Ya udah. Jadi inti dari ini Fadlinya memberikan restu pada adiknya 50%. Tapi Madam Suti juga ada yang DM. Yang DM Madam Suti terima kasih ya yang ngasih videonya atau apa gitu ya. Nah, di video itu Fadli bilang gini, si Mas Fat itu bilang kayak gini, udahlah adikku juga mau nikah kok. Itu bener nggak sih, Mas Fadli? Ini banyak emak-emak yang sempoyongan ini, ibu-ibu. Kalian ini juga ya, sering-sering kayak suka-suka membuat gimmick-gimmick gitu loh. Coba, itu sebenarnya bercanda atau beneran ya?
kalimat terlontar itu sebenarnya bercandaan ya. Jadi itu beneran. Dia nggak bercanda. Ya, jawabannya dari Fadli itu yang dia kayak keceplosan, ya, dia emang keceplosan sih ini. Ya, ini murni keceplosan dia. Dia nggak keceplosan, dia keceplosan, sorry. Dia keceplosan. Nah, apakah itu benar? Jadi benar enggaknya itu masih kayak benernya itu ya, benernya itu hanya 25%. Karena dia sedang menggoda adiknya sama si Aisar itu karena tahu kalau mereka itu lagi kayak PDKT gitu loh. Ngerti nggak? Nah, makanya ini kan ada cowok yang ngasih bunga. Artinya cowok ini PDKT sama si Uti gitu loh. Ngerti nggak? Utinya ini kan masih harus makanya kan di sini lambangnya itu kuda ya. Artinya harus ditaklukkan dulu. Gitu loh. Bahasa ini tuh kayak gitu. Bahasa apa namanya? Bahasa cinta ya. bahasa bahasa tarot. Nah, oke, paham ya. Jadi dia memang keceplosan. Terus kalau Fuji mau nikah, itu sebenarnya dia godain dua orang itu, gitu ya. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Gara-gara iya tuh kan katanya kakak Cekvi gara-gara Aifu kasmaran ibu-ibu sempoyongan. Ada lagunya itu. Gara-gara Aifu kasmaran ibu-ibu sempoyongan. Itu kan? Bener kan? Hobi anak muda sekarang cengar-cengir aja. Iya. Oke ya. Kita mau seru-seruan nggak? Halo sayangku, ada Mbak Dalika juga. Apa kabar? Seru-seruan yuk. Ayo, aku mau ngambil dua orang sebelum aku akhiri, ya. Ayo, 2 orang. Cus, cepetan. Nah, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan ke sini ya. Tapi ini berbayar ya. Banyak juga tuh yang ini datang ke nomor ini lalu minta gratis. Kalau gratis ya ke IG sayang. Ke IG pas Madam Suki live kayak gini. Ke YouTube kalau Madam Suki lagi live ya. Oke? Oke. Paham tak? Kartunya sampai jatuh. Oke, ayo. Yuhu, ayo aku baca untuk 2 orang aja. 2 orang aja. Siapa ini yang beruntung? Ayo. Gratis loh. Abis ini Madam Suki akhiri. Ada nggak? Iya, pokoknya kalian mesti yuhu. Kalau nggak yuhu nggak diangkut. Nggak diangkut. Ayo yuhu dulu. Yuhu. Ya, ini cepet-cepetan ya dan ingat ini seru-seruan fun reading. Kalau nanti resonate di kalian berarti itu resonate ya. Kayak kemarin-kemarin kan resonate itu Bu Ibu, iya kan? Ayo coba. Yuhu. Mana yuhunya? Oke, yuhu. Wah, masa hanya 2 juta orang yang yuhu? Sisanya kemana? Oke ya, Madam Suki pilih ya. Untuk orang-orang yang ngikutin Madam Suki. Ini pinter ini. Aku ambil kakak siapa? Cek V. Karena gini, yuhu, anybody home? Ini yang ku cari nih. Pinter. Yuhu. Anybody home? Oke. Ada yang ketawa tuh. Mbak Dalika ketawa. Ya, oke. Siapa ini? Kakak Cekvi ya. Oke, Kakak Cekvi. Kita akan melihatkan aura ya. Aura. Tahu tak aura? Aura tahu ya? Aura gitu ya. Oh, bahasa ininya mungkin aura ya. Aura. Kalau bahasa apa anunya itu aurat gitu ya. Mbak auratnya kelihatan Mbak gitu ya. Janganlah kita melihatkan aurat itu tak baik ya. Apalagi bukan muhrimnya.
Apa sih? Oke, ya, oke. Setelah kalian konsultasi yang berbayar, kalian mau ikut ini ya, pakai cahaya itu buat solusi dari masalah. Oke? Nah, saya telah selalu terdampar di sini. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Kita lihat buat siapa ini Kakak Cekvi ya. Kakak Cekvi, auranya apa sih? Ya ampun, aku sudah menduga. Beneran loh, Madam Suki ini bukan hanya sekedar berkata, ya, bukan. Madam Suki tuh hari ini pengen nyanyi, tapi nyanyi apa gitu ya? Oke lah, aku tuh sudah mengira ya kalau kakak Cek ini orangnya sepositif itu. Beneran, ini bukan asal cabut-cabut loh ya, bukan ya. Bukan gitu. Karena aku sudah mengira ini kayaknya auranya bagus ya ini. Bener, positif ya. Alhamdulillah. Beneran ini kakak ya. Oke, aku bacain ya. Menghadap ke sini lagi. Oke. Nah, auranya kakak Cekvi itu auranya positif ya, orangnya itu sebenarnya gini kak, bukan positif, amin di sini netral ya. Netral itu tidak positif, tidak tertutup, tidak negatif ya. Auranya itu open gitu loh, orangnya open ya. Terus ini orangnya suka beruntung, ini dikejar-kejar sama keberuntungan. Kadang-kadang itu, oh aku dapat ini, oh aku dapat itu, oh aku dapat kompor, oh aku dapat mesin cuci ini apa itu yang bergoyang-goyang gitu ya. Pokoknya orang itu selalu dikelilingi keberuntungan. Amin ya. Terus orangnya pinter juga ya, menggandakan uang, bukan? Artinya pinter berbisnis ya, pinter sekali berbisnis, pinter pegang uang ya. Nah, nggak heran kalau banyak orang juga yang maksudnya orang-orang yang terdekatnya Mbak siapa kakak ini percaya gitu ya, orangnya mudah dipercaya gitu ya. Nah itu yang penting itu kak. Terus orangnya menerima ya, menerima hal-hal baik dalam apapun ya, diterima dulu, diterima. Oh ini baik, oh ini gitu kan? Iya, ayo kita ngaku, mana pengakuannya? Pengakuannya mana? Iya benar tuh Madam. Ya benar lah, iya kan? Gitu kok katanya Madam Suki itu ini apa namanya? Nasib orang kok ditentukan dengan kartu. Oke, tapi begini. Ada satu hal yang harus iniin ya. Mungkin harus di apa itu namanya dirubah ya. Dirubah adalah orangnya mudah ragu ya, mudah cemas dan ragu ya. Itu aja mungkin yang harus ditaklukkan ya, karena setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan ya. Kekurangannya kita rubah menjadi hal yang semakin positif, kelebihannya ya udah diperbanyak begitu ya. Oke, jangan lupa nanti disebarkan video ini ke seluruh Malaysia. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Yuhu, aduh mana ini yuhunya? Aduh sudah kurang satu orang ini. Mana ya? Mana yuhunya? Kok nggak ada lagi yang yuhu-yuhuan? Mana? Nggak ada lagi yang yuhu-yuhuan. Ya udah ya, pada malu. Nggak ada yang yuhu ya udah ya. Waktu itu kan udah ya, Mbak Sita udah belum? Waktu itu udah ya, Say? Kalau yang udah jangan ya, kasihan yang belum. Ayo, yuhu. Anybody home? Ayo ditunggu nih. 1, 2, 3. Oke lah, yuhu. Oke, mana Mbak Dalika? Oke lah. Udah, ini buat Mbak Dalika. Ini kayaknya Mbak Sita sudah ya? Oh, belum pernah. Oh, ya udah deh. Ini coba Mbak Dalika dulu ya, Mbak Utari. Coba kita lihat Mbak Utari nih. Nah, sebenarnya auramu ini positif loh, Say. Ya, orangnya itu
nggak bisa diem, ya bergerak sini, bergerak sana, bergerak. Saking banyak bergeraknya jadi kelelahan yang melanda, ya. Nah, itu. Tapi orangnya memang aktivitasnya itu besar, ya. Terus orangnya itu apa ya? Nggak mudah patah semangat, ya. Terus aktivitasnya itu kenceng, ya. Tetapi kalau misalkan motornya rusak gitu ya, harus di bengkel dulu. Jangan dipakai, ya. Nanti yang ada kecapean. Dan di sini Madam Suki melihat too many Zoro. Apa Zoro artinya? Bukan Zoro, Treng, bukan ya. Zoro itu kamu terlalu banyak sedih. Jadi kesedihan ini yang membuat aktivitasmu terhambat. Kesedihanmu ini yang membuat banyak hal positif tidak sampai kepada dirimu. Nah, ini bukannya harus dibuka ini auranya. Ya, auranya harus dibuka ini sama Madam Suki ini, ya kan? Nah, di sini keuangan sekarang lagi belum baik, ya. Ini ada seorang wanita yang memegang uang. Uangnya itu tinggal di dompet. Nah, ada sih sebenarnya uangnya ada di luar, tetapi ya itulah. Ya, itulah yang bisa Madam Suki baca. Yang terakhir ya, ini versinya 2 nih. 3 nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Dalika ya. Resonate nggak ya? Kira-kira resonate nggak sih? Oke, ini yang terakhir ya. Ayo dibantu ini, apa ya? Dibantu share ya. Terus sekarang aku mau terima kasih katanya Kakak Ceki. Iya, pokoknya disebarkan video Madam Suki ini ya, seluruh Malaysia ya. Semoga Aisar dan Fuji berjaya gitu. Oke. Apalagi tuh? Oh ya, Mbak Sita juga ini auranya netral ya. Ya, orangnya juga apa ya, suka aktif. Orangnya aktif sekali ya. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan itu banyak sekali aktivitas ya, banyak sekali. Iya sayangku, Mbak Dalika. Ini kita ngacak loh tadi tuh ya, ngacak tapi bukan asal cabut-cabut ya. Iya kan? Nah, itu tadi yang bisa aku bacakan. Existence. Jadi orangnya mempunyai keinginan besar, kemajuan, menginginkan sebuah kemajuan dalam kehidupannya, ya, dan ingin bersinar seperti bintang. Jadi mungkin maksudnya itu adalah ingin menerangi kehidupannya sendiri, keluarganya, juga mungkin untuk orang lain, ya. Bagus ya Mbak ya. Mbak Sita, bagus sekali. Oke. Terus orangnya suka ini juga, suka berkomunikasi sama Tuhan, ya. Suka mengasah spiritualnya, ya. Suka ngobrol sama Gusti Allah. Bagus ya. Namanya Eling Lan Waspodo. Ya, tetapi ini juga mungkin masih ada hambatan-hambatan yang harus dilalui. Enggak apa-apa, itulah namanya seni, ya. Hidup itu seperti seni menggambar tanpa penghapus, ya. Kehidupan itu seperti seni menggambar tanpa penghapus. Jadi bila mana kita melakukan kesalahan kita itu sepertinya nggak bisa dihapus gitu loh. Tapi yang hanya bisa kita lakukan adalah memperbaiki. Ya, understand? Seperti itu ya. Oke, jadi di sini apapun yang Mbak Sita ingin lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Jadilah versimu yang terbaik, itu maksudnya. Oke, begitu saja. Mbak Sita, Oma Kelambi 25. Makasih madamku, benar sekali, Masya Allah. Berkah sehat selalu, amin. Benar ya berarti ya? Oke, begitu ya. Claudia. Kok datang-datang? Iya betul sih. Kenapa sayang? Datang-datang kamu betul. Oke, gitu aja. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian mau terhubung dengan Madam Suki dan kalian mau menikmati apa itu namanya, reading, deep reading, kalian ke sini, oke?
Kalian tahu kan ini berbayar. Gratis Madam Suki. Ya kalau orang se-Indonesia gratis gimana? Mulutnya Madam Suki copot nanti gempor. Iya kan? Oke, finally begitu aja send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam cahaya. I love you all. Jangan lupa ya bantu Madam Suki untuk mencapai 500.000 di YouTube-nya Madam Suki. Itu berlebihan nggak sih? Enggak ya? Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat, semoga Madam Sugi juga sehat, semoga kalian bahagia, semoga kita semua bahagia, semoga seluruh makhluk Tuhan berbahagia. Amin. I love you too. Mwah. Jangan lupa di share-share ya, cantik. Terima kasih.